Halo semuanya, ya. Oke, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar sejarah minatnya. Kita akan mendalami lebih dalam mengenai sumber sejarah, ya, pada bagian pertama. Nah, penelitian sejarah merupakan proses sistematis dalam mencari data agar dapat menjawab pertanyaan tentang fenomena sejarah dari masa lampau. Data sejarah untuk merekonstruksi peristiwa di masa lalu didapat dari sumber-sumber sejarah, baik dari peninggalannya, pelakunya, maupun berbagai referensi sejarah yang terkait dengan suatu peristiwa. Oleh karena itu, penelitian sejarah memerlukan sumber-sumber sejarah yang dalam mengungkap peristiwa masa lalu menjadi sebuah kisah sejarah. Nah, peristiwa sejarah sebagai sebuah kenyataan yang telah terjadi pada masa lampau tidak mungkin akan bisa dihadirkan kembali. Tetapi peristiwa itu tadi ya kan meninggalkan jejak-jejak dan peninggalan. Sehingga memungkinkan bagi seorang sejarawan untuk menyusun kembali kisah sejarah yang pernah terjadi pada masa lampau. Nah, peninggalan-peninggalan itu bisa berupa benda-benda atau artefak, sisa-sisa bangunan kuno, prasasti, maupun saksi pelaku sejarah yang masih hidup. Nah, peninggalan-peninggalan itulah yang disebut sebagai sumber sejarah. Ya, dengan perantaraan sumber-sumber sejarah tersebut, sejarawan menyusun kembali kisah sejarah yang pernah terjadi pada masa lampau. Sumber sejarah disebut juga sebagai data sejarah. Ya, data berasal dari bahasa Inggris yaitu datum. Datum dalam bahasa Latin artinya pemberian. Nah, kemudian diserap dalam bahasa Indonesia yang dapat berarti keterangan yang benar dan bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian, analisis, dan kesimpulan. Dengan demikian, sumber sejarah atau data sejarah berarti seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali pada peristiwa masa lalu. Nah, sumber sejarah sebagai peninggalan masa lampau itu beraneka ragam bentuk dan jenisnya. Nah, untuk memudahkan memahami berbagai jenis sumber sejarah, maka diklasifikasikan sumber sejarah sebagai berikut ya. Pada video kali ini akan diklasifikasikan menjadi dua ya. Bagian pertama ada berdasarkan bentuk dan wujudnya, kemudian ada berdasarkan jarak dan urutan penyampaian ya. Simak penjelasan berikut. Berdasarkan bentuk dan wujudnya ya. Yang pertama ada sumber benda. Sumber benda berhubungan dengan aktivitas dan kreativitas manusia pada masa lampau. Melalui bentuk dan wujud dari sumber-sumber benda ini, maka seorang sejarawan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun kembali kisah-kisah sejarah. Contoh sumber benda, ya ini banyak sekali. Ada kapak batu, ya kapak perimbas seperti terlihat pada gambar. Ya, ada perhiasan, kemudian manik-manik, gerabah, candi, patirtan, patung, relief itu biasanya terdapat dalam candi. Masjid kuno seperti pada gambar, ya Masjid Kudus, benteng, senjata, mata uang bekas keraton. Nah, jadi bangunanku juga disebut sebagai sumber benda. Nah, sebagian sumber benda ini masih tersimpan di berbagai museum. Sebagian juga bisa disaksikan secara langsung di lokasi awal penemuannya, di lokasi langsung ya. Contohnya seperti candi ya, yang bangunan-bangunan ya, candi, terus patirtan, terus Masjid Demak, Masjid Kudus dan lain sebagainya. Berlanjut ke sumber tulisan yang kedua. Sumber tulisan merupakan keterangan dari masa lampau yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media batu, rontal, dan kertas. Nah, sumber tulisan merupakan sumber sejarah yang sangat penting dalam penulisan sejarah. Berikut beberapa jenis sumber-sumber tulisan. Ya, ada prasasti. Nah, peninggalan prasasti banyak ditemukan dari zaman kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Prasasti-prasasti tersebut banyak memberikan keterangan tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, prasasti-prasasti itu antara lain contohnya ada Yupa dari Kutai, prasasti Tugu dari Tarumanegara, prasasti Kedukan Bukit dari kerajaan Sriwijaya, Mula Manuhung dari Singasari, prasasti Jiu dari kerajaan Majapahit, dan yang pada gambar ini adalah prasasti Dinoyo dari Kanjuruhan. Nah, di Malang sini. Oke.
Kemudian sumber tulisan yang kedua ada kitab sejarah tradisional atau historiografi tradisional. Nah, kesadaran akan pentingnya kisah sejarah yang dapat menjelaskan keberadaan dan asal-usul suatu komunitas pada masa silam, melahirkan karya-karya sejarah tradisional yang ditulis oleh para pujangga pada zamannya. Nah, menurut Wang Gungwu, historiografi tradisional bukan merupakan karya yang secara khusus untuk kepentingan sejarah, tetapi mendekati kesadaran asli komunitas setempat ya pada masa itu ya, dalam hal kesadaran sejarah. Beberapa contoh karya historiografi tradisional ya, contohnya Pararaton, Negara Kertagama, Sundayana, Babat Tanah Jawi, Babat Diponegoro, Babat Banten, Babat Giyanti, Hikayat Banjar, Hikayat Hasanuddin, Sejarah Melayu ya. Seperti pada gambar ini adalah foto dari bukan Hikayat, Babat Tanah Jawi. Ya. Nah, oleh karena penulisannya tidak menggunakan disiplin ilmiah ya, karya-karya historiografi tradisional ini. Nah, karya ini memiliki kelemahan-kelemahannya, antara lain ketidakjelasan sumber sejarah yang dipergunakan dan antara fakta dan fiksi, interpretasi serta tendensi bercampur aduk, sehingga fakta sejarah yang sebenarnya itu menjadi kabur. Ya, karena kan memang ini karya sastra. Kalau sastra kan memang bahasanya kadang kan agak ada dramatisasi di dalamnya. Jadi kebenarannya masih dipertanyakan. Sumber tulisan yang ketiga, ya, surat pribadi, catatan, dan buku harian. Sumber-sumber sejarah jenis ini merupakan sesuatu yang penting dalam penulisan sejarah, sebab di dalamnya mencerminkan hal-hal sebagai berikut. Ya. Yang pertama, adanya hubungan komunikasi antara dua orang yang berhubungan secara dekat. Dua, pokok pembicaraan menyangkut hubungan dan lembaga sosial. Yang ketiga, tata susila dan adat istiadat tercermin dalam bahasa surat. Nah, salah satu contoh yang terkenal sumber sejarah berupa surat, yaitu surat-surat Kartini kepada Nyonya Abendanon yang terhimpun dalam sebuah buku, kemudian buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, surat-surat ini tidak hanya memuat idealisme tokoh Indonesia tentang emansipasi, tapi juga tradisi kuno dalam lingkungan keluarga bangsawan. Ya, kemudian ada kisah perjalanan Tome Pires dari Portugis yang terhimpun dalam buku berjudul Suma Oriental, ya, yang memberikan gambaran tentang struktur sosial masyarakat pada abad ke-16 di kota-kota pesisir seperti Malaka dan kota-kota pesisir di Jawa Timur. Kemudian sumber tulisan yang keempat, ya, ada biografi dan autobiografi. Biografi dan autobiografi merupakan sumber yang berguna bagi penulisan sejarah. Hal ini karena dalam biografi dan autobiografi biasanya terkandung unsur-unsur psikologis dari tokoh yang dikisahkan. Nah, unsur-unsur psikologis tersebut terkait dengan harapan, motivasi, dan persepsinya terhadap pengalaman hidupnya. Ya. Salah satu contoh biografi, ya, itu ada biografinya Muhammad Natsir, ya, yang ditulis Yusuf Abdullah. Nah, dalam biografi tersebut tergambar kehidupan masyarakat Minangkabau, munculnya sistem pendidikan modern, kehidupan perkotaan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Ada lagi biografinya Soekarno, ya, yang berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Cindy Adam. Ya, sangat terkenal. Ya. Kemudian ada autobiografi Sutadiningrat dan Ahmad Jayadiningrat. Ya, contoh autobiografi kalau digambar ini ada Soeharto, ya, buku Soeharto. Pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Nah, secara umum, biografi maupun autobiografi itu punya kelebihan-kelebihan berikut. Ya. Di dalamnya tercermin kondisi sosial budaya masyarakat pada zamannya. Di dalamnya terdapat stratifikasi sosial beserta sikap dan pandangan pada kondisi zamannya. Tercermin nilai-nilai sosial budaya masyarakat pada zamannya. Keterangan yang diperoleh berasal dari tangan pertama sebagai pelaku sejarah. Nah, selain memiliki kelebihan, ya, biografi dan autobiografi mengandung kelemahan-kelemahan sebagai berikut. Ya. Biasanya ditulis untuk tujuan tertentu sehingga kadar subjektivitasnya cukup tinggi. Kemudian keterbatasan daya ingat dari pelaku atau tokoh sehingga perlu di cross check dengan sumber lain. Penulis biografi biasanya memiliki latar belakang tersendiri sehingga subjektivitasnya berpengaruh terhadap karya tulisnya.
Berlanjut ke sumber tulisan yang kelima, media massa, ya khususnya surat kabar. Nah, surat kabar merupakan sumber sejarah yang sangat berharga karena ruang lingkupnya yang sangat luas meliputi aspek lokal, regional, dan internasional. Isinya juga menyangkut berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan agama. Surat kabar juga menyajikan data, fakta, dan opini. Tetapi surat kabar sebagai sumber sejarah juga punya kelemahan-kelemahan sebagai berikut. Ya. Keterangan yang diperoleh seringkali kurang teliti dan dangkal. Ya, hal ini disebabkan singkatnya waktu yang tersedia untuk memperoleh dan mengolah informasi yang ada. Kekurangan yang kedua, surat kabar seringkali menjadi saluran aspirasi politik dari golongan politik tertentu sehingga seringkali ditemukan subjektivitas dalam mengungkapkan suatu peristiwa bersejarah. Nah, beberapa contoh surat kabar yang sering dipergunakan sebagai sumber sejarah, misalnya ada surat kabar Suara Asia yang terbit di Surabaya dan surat kabar Cahaya yang terbit di Bandung. Juga ada surat kabar yang namanya Asia Raya ya, yang terbit pada masa kependudukan Jepang. Kemudian berlanjut ke sumber lisan. Nah, sumber lisan merupakan sumber sejarah yang datanya diperoleh secara lisan, baik dari pelaku ataupun saksi peristiwa sejarah maupun dari tradisi lisan. Ya. Sumber lisan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tradisi lisan. Nah, tradisi lisan dapat dianggap sebagai sebuah kesaksian sejarah yang berguna bagi penulisan sejarah karena memuat pewarisan ingatan tentang peristiwa masa lampau dari generasi ke generasi. Nah, akan tetapi sebagai sebuah karya sejarah tradisional, tradisi lisan tidak menggunakan prosedur penulisan sejarah ilmiah. Karya-karya yang disebarkan melalui tradisi lisan seringkali memuat sesuatu yang bersifat supranatural, mistis, sehingga fakta, imajinasi, dan fantasi bercampur aduk. Nah, bentuk tradisi lisan ini antara lain seperti cerita rakyat, legenda, mitos, kidung, tradisi, adat istiadat, kebiasaan, kemudian upacara adat. Nah, karena kisah-kisah ini disusun dengan tidak menggunakan metode ilmiah, kisah ini menyimpang dari dongeng dan kesusastraan lama. Bila digunakan menjadi sumber sejarah, maka sebuah tradisi lisan harus dianalisa dengan cermat, dibuang unsur fiktifnya, dan dicermati fakta yang terselubung di balik kisah-kisah itu. Dan semuanya ini disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Ya. Contohnya sumbernya adalah Ken Arok bersumber dari tradisi lisan yaitu kitab Karaton yang kemudian dibuktikan kebenarannya setelah temukan prasasti Mula Manurung. Kemudian ke sejarah lisan. Nah, sumber lisan dalam sejarah lisan merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam penulisan sejarah karena menggunakan kesaksian sezaman dari para saksi dan pelaku sejarah. Nah, sejarah lisan ini sudah berkembang sejak lama. Nah, di Nusantara sendiri, para penulis hikayat juga menggunakan metode lisan untuk memperoleh data. Ya. Sejarah lisan, sebagai sumber sejarah, ini memiliki kelebihan sebagai berikut. Pengumpulan data dalam sejarah dilakukan dengan komunikasi dua arah, two-way communication. Ya. Bila ada bagian yang kurang jelas, sejarawan dapat menanyakan langsung kepada narasumber. Ya. Sebaliknya, bila sejarawan salah mengerti, narasumber dapat memberi koreksi. Ya. Yang kedua, penulisan sejarah menjadi lebih demokratis. Kebanyakan sejarah hanya mengisahkan tokoh-tokoh atau kelompok yang terjangkau oleh dokumen. Ya. Yang ketiga, sejarah lisan membuka kemungkinan lebih besar untuk mengembangkan penelitian mengenai sejarah keluarga, hubungan antar tetangga, peran suami istri, emosi, konflik, dan perilaku. Kemudian sejarah lisan menjangkau kejiwaan pelaku sejarah, sehingga sejarah tak hanya mendapatkan kisah perjuangan pelaku sejarah, melainkan juga motivasi, ide, dan harapan-harapan mereka. Ya. Melengkapi kekurangan dokumen. Ya, dokumen memang merupakan sumber sejarah yang penting, tetapi dokumen saja seringkali tidak cukup. Ya, karena dokumen memiliki kekurangan antara lain. Ya. Dokumen seringkali hanya mencatat hal-hal penting yang menyangkut para elit penguasa. Bahasa-bahasa yang dalam dokumen seringkali bersifat kaku dan statis.
Penulisan dokumen dengan melalui kontrol pikiran dari sesuatu yang sebenarnya terjadi. Ya. Kemudian yang keempat, dengan sejarah lisan dapat melakukan cross-check terhadap kebenaran isi dokumen. Nah, sebagai salah satu metode penelitian sejarah lisan ini juga punya kekurangan. Ya, kekurangannya antara lain subjektivitas dalam penulisan sejarah sangat tinggi. Perasaan keakuan dari seorang saksi atau pelaku sejarah cenderung untuk membesarkan peranannya dan sebaliknya. Yang kedua, daya ingat seorang pelaku atau saksi sejarah terhadap suatu peristiwa sejarah terbatas, apalagi peristiwa tersebut terjadi dalam waktu yang sangat lama, sedangkan yang bersangkutan sudah sangat tua. Peneliti sejarah lisan juga dihadapkan pada tantangan untuk mendapatkan narasumber yang memiliki daya ingat yang baik dan benar-benar yang dapat dipercaya. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan verifikasi terhadap sumber-sumber lisan dengan cara sebagai berikut. Melakukan beberapa kali wawancara untuk meluruskan hal-hal yang bersifat kontradiktif. Ya. Yang kedua, melakukan wawancara simultan, yaitu melakukan wawancara terhadap pelaku atau saksi lain terhadap peristiwa yang sama. Nah, dengan wawancara simultan, keuntungannya antara lain, ya, para pelaku akan saling membantu mengingat-ingat berbagai unsur peristiwa yang sama-sama mereka alami. Yang kedua, kita dapat mencocokkan berbagai data yang diajukan oleh pelaku, karena para pelaku dari peristiwa yang sama dapat memiliki persepsi yang berbeda. Kemudian yang ketiga, dengan mewawancarai berbagai kalangan yang terlibat dan menjadi saksi suatu peristiwa sejarah, maka kita akan dapati informasi yang lengkap dan seimbang. Itu tadi mengenai sumber berdasarkan wujud. Sekarang berdasarkan jarak dan urutan penyampaian. Nah, menurut Muhammad Ali, sifat-sifat sumber sejarah ditentukan oleh zaman yang menghasilkan sumber sejarah. Semakin lampau, semakin jauh dari masa kini, semakin langka sumber-sumber sejarah tersebut. Nah, berdasarkan urutan penyampaiannya, sumber sejarah dapat digolongkan sebagai berikut. Sumber primer merupakan sumber sejarah yang dihasilkan atau ditulis oleh pihak-pihak yang secara langsung terlibat atau menjadi saksi mata ketika suatu peristiwa terjadi. Beberapa contoh sumber primer ada bangunan, lukisan, artefak, foto, film, statistik, naskah pidato, koin, foto, hasil wawancara, hasil wawancara itu sumber lisannya. Contohnya seperti keterangan yang diperoleh Bung Hatta. Ya. Bung Hatta apa Bung Karno? Bung Karno juga ya, Bung Karno. Yang ditulis dalam biografi yang berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Kemudian ada sumber sekunder, ya, sumber yang dihasilkan oleh orang lain sezaman tapi tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa tersebut. Contohnya tulisan George McTurman Kahin yang menuliskan kesaksian Adam Malik terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, walaupun mereka hidup sezaman, tetapi kan George McKahin ini tidak terlibat langsung dalam proklamasi. Kemudian sumber tersier. Sumber tersier merupakan hasil penelitian dari sejarawan yang dijadikan rujukan oleh para peneliti sejarah lainnya karena dianggap bermutu dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Hasil penelitian yang bisa digolongkan dalam sumber tersier misalnya seperti disertasi milik Sartono Kartodirjo yang berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888. Nah, akhirnya selesai juga untuk penjelasan sumber sejarah pada bagian pertama. Sampai jumpa di video materi tentang sumber sejarah bagian kedua. Terima kasih.